Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi lengkap tentang Kiai Haji Romli Tamim, menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga pendiri pondok pesantren di Jombang. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan, Madura. Beliau merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara dari Kiai Haji Tamim Irsyad, seorang kiai asal Bangkalan, Madura. Saudara-saudara beliau diantaranya Muhammad Fadil, Siti Fatimah, Muhammad Romli Tamim, dan Umar Tamim. Sejak kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya Kiai Haji Tamim Irsyad ke Peterongan, Jombang. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim wafat pada tanggal 16 Ramadan 1377 Hijriah atau tanggal 6 April 1958 Masehi di Rejoso. Sebulan sebelum Kiai Romli meninggal, pesantren Darul Ulum sudah berduka dengan wafatnya Kiai Haji Dahlan pada tanggal 16 Maret 1958 di usia 57 tahun. Tak cukup di situ saja, tahun 1961 Kiai Haji Maksum Khalil menyusul kakak dan pamannya ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tahun 1961 adalah akhir era kepemimpinan tiga serangkai Kiai Rejoso. Keluarga setelah lama mengabdi di pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Muhammad Romli Tamim diambil sebagai menantu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dinikahkan dengan putri beliau, Nyai Izzah binti Hasyim pada tahun 1923 Masehi. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Nyai Izzah kemudian menikah lagi dengan Kiai Idris Kamali. Seusai pengabdiannya di Tebu Ireng dan setelah merasa gagal pada perkawinan pertama, beliau nikah lagi dengan putri desa Besuk Jombang yang bernama Nyi Maisaroh. Pendidikan di masa kecilnya selain belajar ilmu dasar agama dan Al-Quran kepada ayahnya sendiri, juga belajar kepada kakak iparnya yaitu Kiai Haji Khalil, pembawa Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Rejoso. Setelah belajar agama dari keluarga sendiri, pemuda Romli berangkat menuju Madura untuk belajar kepada guru ayahnya, Syekhona Khalil Bangkalan. Disinilah Romli belajar banyak tentang agama, ilmu alat nahwu, sorof, dan tasawuf menjadi menu hidupnya sehari-hari. Setelah dirasa cukup belajar kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau melanjutkan belajar ke pesantren Tebu Ireng langsung di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Usianya ketika itu adalah 25 tahun, usia yang cukup matang dan dewasa. Kealiman, kecerdasan, dan ketawaduan Kiai Romli membuat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menaruh hati pada beliau. Akhirnya beliau diminta untuk mengajar para santri Tebu Ireng. Bahkan karena dianggap mumpuni dalam mengajar, Kiai Romli diangkat menjadi lurah pondok. Pada tahun 1919, Kiai Romli melanjutkan belajarnya di Tanah Suci Mekah selama 1 tahun. Setelah kembali ke Tebu Ireng, gelar Kiai melekat erat dalam nama beliau, Kiai Muhammad Romli Tamim. Mendirikan pesantren, Kiai Haji Muhammad Romli Tamim pulang ke rumah orang tuanya di Rejoso, Peterongan. Di sana bersama keponakannya Kiai Haji Dahlan Khalil, Kiai Romli dan Kiai Dahlan Khalil bahu-membahu mengembangkan pondok pesantren Darul Ulum pada tahun 1939. Tak lama kemudian, adik Kiai Dahlan, Kiai Maksum pulang dari Mekah. Terbentuklah istilah tiga serangkai Kiai Darul Ulum. Di antara murid-murid beliau yang terkenal dan menjadi kiai besar ialah Kiai Haji Muhammad Abbas Buntat Cirebon, Kiai Haji Muhammad Usman Ishak Sawah Puluh Surabaya, Kiai Haji Son Haji Kebumen, dan Kiai Imron Hamzah Sidoarjo. Di samping seorang mursyid, Kiai Romli juga produktif dalam menulis kitab. Di antara kitab-kitab karangan beliau ialah Al-Istighosah bi Hadrati Rabbi Al-Bariyah, Samratu Al-Fikriyah, Risalah Al-Waqiah, dan Risalah As-Sholawat An-Nariyah. Pencipta wirid istighosah. Kala istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi istighosah yang berarti mohon pertolongan. Secara terminologis, istilah istighosah berarti bacaan wirid tertentu yang dibacakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala
problematika kehidupan yang dihadapi. Di kalangan masyarakat khususnya kaum Nahdliyin, istighosah baru dikenal luas pada tahun 1990-an di kalangan murid tarekat khususnya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam tradisi NU, istighosah menjadi salah satu ajaran yang diamalkan secara rutin dalam banyak kesempatan. Tak banyak yang tahu bahwa penyusun amalan fenomenal ini adalah Kiai Haji Romli Tamim. Peran Kiai Haji Romli tak bisa dipungkiri dalam kasanah tradisi ke-NU-an. Bahkan umat Islam seluruh Indonesia mengenal dan hafal bacaan wirid itu. Susunan atau tertib istighosah terangkum dalam kitab karangan beliau Al-Istighosah bi Hadrati Robbi Al-Bariyah tahun 1951. Kemudian pada tahun 1961 diterjemah ke dalam bahasa Jawa oleh putranya Kiai Haji Musta'in Romli. Kiai Romli menyusun kitab ini tidak lain adalah dalam kapasitas sebagai seorang mursyid tarekat besar, namun agaknya terlalu remeh jika tujuan itu melatar belakangi karangan beliau. Geliat perkembangan dunia dan kemajuan teknologi tak pelak membuat manusia menjadi hedonis, konsumeris, dan statis. Untuk itu Kiai Romli mengajak umat muslim sejenak di tengah kemelut duniawi mengingat Allah dalam lantunan-lantunan zikir yang beliau susun. Kaum Nahdliyin patut bertawasul secara khusyuk pada Kiai Romli Tamim sebab tarekat yang beliau kembangkan adalah oase di tengah panasnya dunia dengan berbagai kemelut duniawi. Karomah. Salah satu karomah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim yang banyak diriwayatkan oleh para kiai diantaranya adalah saat berkecamuknya perang melawan sekutu yang diboncengi Nisa pada bulan November 1945, Al-Kisah di zaman pertempuran melawan sekutu berkecamuk kembali di tanah air, tepatnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Beliau menggerakkan santri-santri untuk maju perang di barisan komando Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang juga guru sekaligus mertua beliau. Beliau sendiri turut terjun ke medan bertempur saat itu. Sebelumnya para santri diberi minuman dan dibekali kepalan-kepalan tanah liat yang telah diasmai. Konon setiap kepalan tanah liat itu dilemparkan akan bereaksi seperti bom yang meluluh lantakkan musuh. Dan seperti kita ketahui bersama, kemenangan berhasil diraih para pejuang Hizbullah saat itu. Di lain kesempatan konon Mbah Yai Romli pernah ditahan oleh penjajah. Namun anehnya setiap sholat jamaah di Pondok Joso akan dimulai, beliau selalu hadir dan mengimami sholat. Namun kemudian kembali lagi. Hal inilah yang pada akhirnya menggemparkan para penjajah saat itu. Karena keanehan Mbah Yai Romli saat itu mengundang simpati besar masyarakat yang ingin setiap hari berdatangan mengunjungi beliau di penjara. Beliau pun dibebaskan oleh penjajah. Lain lagi tentang bioskop yang konon pernah ada di sekitar Pasar Peterongan, karena keberadaan bioskop itu menjadi ajang maksiat dan sangat meresahkan masyarakat, hingga banyak yang mengadukan hal itu kepada beliau. Beliau hanya berpesan untuk melemparkan beberapa butir batu ke halaman bioskop tersebut. Konon beberapa waktu kemudian bioskop tersebut bangkrut dan tutup dengan sendirinya. Demikian biografi Hadratus Syekh Kiai Haji Romli Tamim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.